Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hapus segala dosa kami dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 19 Juli 2023 dengan judul Kini Diberkati Selamanya oleh Kasih Karunia. Bandingkan rencana keselamatan Allah dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4 dengan hasil yang kekal dari rencana yang dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 7. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apakah elemen penting dan tujuan dari rencana keselamatan Allah? Ucapan wisuda adalah perayaan yang luar biasa baik untuk teman, kanak-kanak atau PhD. Kelulusan menandai pencapaian penting, perpindahan ke tahap kehidupan atau karir yang berbeda. Penting bagi kita sebagai orang percaya untuk memahami kebenaran Injil yang mendalam. Kita tidak pernah lulus dari kasih karunia. Tidak pernah ada perayaan bahwa kita telah mencapai gelar PhD. Dalam kasih karunia atau lulus dari kebutuhan, kita akan hal itu. Paulus menegaskan kebenaran ini dalam Efesus 2 ayat 7, menekannya dengan urutan waktu yang luas. Allah telah bertindak di masa lalu di dalam Kristus untuk menebus kita sehingga menyamakan kita dengan anaknya Kristus Yesus, sehingga kita saat ini ikut serta dalam kebangkitan, kenaikan dan peninggiannya. Efesus 2 ayat 4 dan sampai 6. Namun rencana Tuhan tidak berakhir dengan masa lalu yang penuh rahmat dan masa kini yang dipenuhi belas kasihan. Rencana Allah yang berakar pada perundingan ilahi sejak dahulu kala, Efesus 1 ayat 4, membentang selamanya ke masa depan. Ini mencakup semua masa yang akan datang. Efesus 2 ayat 7. Rencananya untuk masa depan akan kekal didasarkan pada asas yang sama dengan tindakannya yang di masa lalu dan sekarang, asas kasih karunia. Pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7. Paulus berpikir tentang kasih karunia Allah sebagai harta atau kekayaan yang nilainya tak terduga, atau bandingkan dengan Efesus 1 ayat 7, Efesus 3 ayat 8. Dari mana orang percaya ditarik untuk memenuhi kebutuhan apapun? Kemurahan hati Allah yang agung terhadap kita ini menjadi sebuah pernyataan kasih karunia-Nya yang mengesankan, kekal dan kosmetik. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan.
bagi umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu disalib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri, tertulis dalam Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 5 halaman 13. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami supaya firman ini menjadi kekuatan kami. Hapuslah segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.